warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati jamaah rahimakumullah, adik-adik semuanya, alhamdulillah wa syukurillah. Kita tinggal 5 kali lagi sholat tarawih, dan saya mohon maaf, sholat tarawih kali ini bacaannya saya percepat karena badan saya enggak karu-karuan. Kultum ini pun juga sekedar kita mengingatkan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Raja Yaman bernama Nu'aim membuat satu gereja besar. Gereja besar ini dimaksudkan agar bisa bersaing dengan Ka'bah. Karena semua orang kalau beribadah mesti ke Ka'bah itu zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah menjadi tempat ibadahnya orang-orang banyak. Jadi ramainya Ka'bah itu bukan hanya sekarang, tapi dari sejak zaman dahulu. Kemudian Raja Nu'aim ini mengutus seorang gubernur namanya Abraha. Kemudian menggunakan kelengkapan pasukan yang luar biasa, dengan di depannya ada beberapa ekor, ada 10 gajah besar-besar yang menjadi benteng utama di depan pasukan, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu yang menjadi kepala suku adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu bapaknya Abdullah, dan Abdullah itu bapaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sudah sampai di dekat kota Makkah, sudah sampai di Yamamah, mereka beristirahat. Dan kemudian tiba-tiba datanglah Abdul Muttalib ke kemahnya Abraha. Semua orang, semua tentara, semua pasukan sudah siap. Dikiranya Abdul Muttalib akan mengadakan perlawanan. Tapi ternyata Abdul Muttalib hanya mengatakan, "Wahai Abraha, bebaskan 200 onta milikku. Itu adalah milikku. Sementara Ka'bah bukan milikku. Yang menjaga adalah pemiliknya. Bebaskan onta 200. Milik siapa? Abdul Muttalib. Karena dirampas di perjalanan, dirampas oleh Abraha dengan harta benda yang banyak milik orang-orang Mekah pada waktu itu. Abdul Muttalib mengatakan, "Abraha, saya datang ke sini bukan untuk memerangi kamu, tetapi saya hanya akan meminta harta bendaku berupa onta sebanyak 200 yang engkau telah sita. Sementara Ka'bah yang akan kamu hancurkan itu bukan milikku. Biar pemiliknya yang memelihara." Kemudian setelah itu Abraham merasa bangga sekali. Ternyata orang Mekah itu penakut semuanya. Dikiranya bahwa orang Mekah itu adalah orang yang sangat pemberani. Namun pada waktu itu memang Abdul Muttalib mengomando, jangan ada perlawanan, percuma. Kita bukan lawan mereka, kekuatannya luar biasa. Kemudian para penduduk pada waktu itu disuruh untuk naik ke lereng-lereng bukit, untuk bersembunyi dan menonton dari atas apa yang akan terjadi apabila Ka'bah dihancurkan. Nah, kemudian setelah menerima ontanya yang sejumlah 200,
Maka Abdul Muthalib kembali ke rumahnya dan kemudian bersama dengan orang-orang Mekah pada waktu itu naik ke bukit-bukit, nonton dari atas pasukan Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Maka pada waktu itu sebagaimana Al-Quran menyebutkan ara'aital ladzi gimana? Bukan. Alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kamu setelah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap tentara-tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fil tadlil. Bukankah usaha jelek mereka itu menghadapi kehancuran? Fa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian kami mengutus burung ababil yang melemparkan batu-batu kecil. Ya burung, ya namanya burung kalau membawa kerikil, seberapa kerikilnya kan? Paling-paling seujung jempol. Gitu. Atau seujung jendek. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kemudian dilemparkan kepada tentara gajah itu dari batu-batu kerikil dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka terjadilah bencana buat mereka seperti tonggak-tonggak kayu yang dibakar hangus oleh batu-batu kerikil itu. Hingga ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kita bisa membayangkan kayak apa ya jadinya. Pada waktu itu langit gelap. Kenapa? Karena gelap karena burungnya yang terlampau banyak. Sehingga pada waktu itu dikira oleh Abraha ini akan hujan. Kemudian Abraha mengatakan, tidak peduli hujan, tidak peduli terang, kita hancurkan Ka'bah. Ternyata setelah itu muncullah batu kerikil seperti hujan. Dan batu kerikil ini panasnya bukan main, membakar semua yang disentuh. Maka hancurlah Abraha. Pada hari itu ada seorang ibu bernama Aminah melahirkan bayinya. Yang bayi itu kemudian oleh Abdul Muthalib dibawa keliling Ka'bah sebagai suatu kegembiraan yang luar biasa. Abdul Muthalib mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, selamatnya Ka'bah. Dan yang kedua, Abdul Muthalib mendapatkan cucu laki-laki yang dari anak yang paling disayang, yaitu Abdullah. Jadi Abdul Muthalib mempunyai anak 16. 16 ini dari 3 ibu. Dan yang 10 adalah laki-laki. Yang 10 laki-laki ini sudah dinadarkan, kalau saya mempunyai anak laki-laki 10, maka 1 di antara anakku akan aku nadarkan, aku korbankan di hadapan Allah, di depan Ka'bah. Kemudian ketika diundi, ternyata yang keluar nama adalah Abdullah. Maka pada saat Abdullah akan disembelih di samping Ka'bah, para pemuka Mekah pada waktu itu melarang, jangan Abdul Muthalib. Kalau kamu melakukan hal ini, maka ini menjadi tuntunan orang-orang setelah kita. Maka menjadi tuntunan setiap orang yang mempunyai anak 10 laki-laki, maka harus dinadarkan 1, dikorbankan 1. Jangan sampai semacam ini. Maka kemudian Abdul Muthalib mengundi dengan 10 onta. Satu nama Abdullah diganti dengan 10 onta. 10 onta ini diundi dengan nama Abdullah. Ketika diundi dengan 2 gulungan kulit diberi nama Abdullah dan onta. Setiap diundi yang diambil dibaca Abdullah, maka tambah 10 lagi. Diundi lagi, keluar lagi Abdullah, tambah 10 lagi, 10 onta. Sampai jumlah keseluruhannya 100 onta. Dan setelah 100 diundi lagi, baru yang keluar onta.
Maka Abdul Muthalib harus menyembelih 100 onta sebagai ganti dari anak yang paling disayang bernama Abdullah. Nah, kisah ini kemudian sampai pada waktu penyerangan penyerangan Abrahah kepada Ka'bah, Abdullah mempunyai seorang istri bernama Aminah. Dan Aminah pada saat penyerangan itu, Aminah melahirkan putranya yang pertama bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah sudah meninggal dunia. Ketika itu Abdullah berdagang ke ke Syam dan pulang sampai di Madinah, beliau meninggal dunia. Itulah Bapak dan Ibu-ibu sekedar kisah mengulang riwayat hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.